Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Dan juga karirnya lancar, sukses, rezekinya ngalir ya. Dan apapun yang kamu harapkan terwujud jadi kenyataan, amin. Dan kali ini kita buat pembacaan pesan-pesan untuk kamu ya. Pesan semesta, pesan khusus buat kamu di bulan Juli. Tapi ingat, ini belum tentu resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Scorpio ya. Ambil aja dari skin nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain bisa cek di beranda ya, ataupun di video channel sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, aku akan tarik 3 kartu buat kamu, pesan-pesan untuk kamu, dan ambil yang resonate aja, nggak resonate berarti ini bukan energimu. Oke, di sini ada Five of Pentacles. Aku merasa kamu lagi dalam kondisi bisa ini kesulitan keuangan ya, mungkin ada yang pengangguran, mungkin ada yang usaha bisnisnya nggak lancar gitu ya. Ada kesulitan di sini dari sisi keuangan. Oke. Di saat-saat seperti ini, apa sih yang harus kamu lakukan ya? Tetap berpikiran positif ya, dan jangan menyerah gitu. Mungkin posisi kamu lagi dalam kesulitan gitu, dan di sini carilah bantuannya. Cari bantuan, jangan ego, jangan gengsi untuk minta bantuan atau menerima bantuan dari orang lain gitu. Kamu harus melewati fase ini dengan baik gitu ya, karena tidak mungkin situasi kamu itu akan seperti ini terus gitu ya. Kalau misalkan kamu pengangguran butuh pekerjaan, ya udah bilang sama kenalan kamu, temen kamu gitu ya, minta bantuan dicariin pekerjaan gitu ya. Atau mungkin memang kamu lagi bener-bener gak ada duit, gak ada uang, ya minta bantuan ya, pinjem gitu ya. Istilahnya tuh seperti itu. Tapi bisa juga di sini menandakan bahwa krisis dari segi mental bisa ya, mungkin kamu lagi melewati fase tidak menyenangkan, habis kehilangan orang yang paling kamu sayangi di sini, dan meninggalkan rasa yang tidak mengenakan untuk kamu rasakan ya. Ada kayak rasa kalau misalkan ditinggalkan pasangan, bukan dalam konteks meninggal ya, ini kamu kayak ngerasa diabaikan ya, merasa tidak dihargai, merasa jadi korban kayak gitu ya, merasa seolah-olah sendiri gitu loh, gak ada yang mengerti, gak ada yang memahami kamu ya. Kamu butuh seseorang yang bisa support, dukung, bisa mengerti kamu, memahami kamu, ingin bercerita istilahnya kan, tapi kayak gak ada gitu loh. Bahkan orang-orang sekitar kamu, keluarga kamu sendiri pun gak paham dengan diri kamu gitu, gak ngerti dengan diri kamu gitu. Mungkin yang kamu butuhkan hanya tempat untuk nyaman, diam gitu, tapi ternyata gak begitu. Mereka kayak seolah-olah tuh gak bisa gitu ya, dipercaya gitu ya. Kalau ingin curhat, ingin cerita, yang menurut kamu bisa kamu pikir tempat kamu pulang, ternyata mereka justru masalah kamu diceritakan sama orang lain gitu. Padahal kamu nggak ngomong apa-apa, nggak cerita apa-apa gitu, tapi mereka cerita-cerita sama orang. Nah, ini justru bikin kamu semakin tertekan ya, mental terutama di sini gitu. Oke. Kamu kayak orang yang nggak punya tempat gitu ya, nggak punya rumah, nggak punya tempat, nggak punya maksudnya nggak punya tempat ini bukan kamu nggak punya tempat tinggal, enggak ya, tapi kayak lebih ke kayak nggak punya, soalnya kamu tuh nggak punya rumah gitu loh, rumah yang maksudnya ya menjaga, melindungi kamu, support kamu gitu, kayak kamu tuh nggak punya gitu loh, istilahnya tuh gitu. Jadi kayak merasa lonely, sendiri, nggak ada mengerti, nggak ada yang memahami gitu, kehilangan arah dan tujuan gitu. Kamu ingin pergi, pengen pindah, tapi juga nggak tahu kemana gitu ya, karena menurut kamu nih, terutama di fase-fase kehidupan orang dewasa ya, kalau orang udah dewasa itu kan teman pun udah nggak ada ya,
karena mereka udah pada nikah misalkan, ngurus hidup sendiri, keluarga sendiri. Nah kayak gitu, kamu ingin minta bantuan pertolongan juga kayaknya nggak mungkin gitu ya, atau nggak bisa gitu ya, kayak gitu istilahnya. Atau mungkin kamu sudah hilang kontak gitu ya, jadi kayak seolah-olah nggak tahu harus gimana kemana gitu, seperti itu ya. Kamu butuh semangat di sini dan jangan menyerah ya di kondisi kamu seperti ini gitu, karena bagaimanapun juga kamu masih punya pelita di sini ya. Pelitanya ya ada di dalam diri kamu, di dalam hati kamu gitu. Ya. Ikuti intuisi kamu. Oke. Yakin bahwa Tuhan punya rencana ya. Jangan menyerah gitu. Kemudian di sini ada Four of Cup ya kan, ngerasa stuck, mungkin kamu sering ngelamun, mungkin kamu sering mikir tentang dulu-dulu, ngebayangin dulu-dulu gini dan pokoknya ada penyesalan, ada rasa seperti nggak semangat gitu loh, nggak termotivasi gitu ya, kayak gitu, nggak punya kepercayaan lagi gitu ya, seperti itu. Bahkan di sini untuk beberapa orang aku melihat kayak sering ngebandingin hidup kamu dengan hidupmu sendiri dengan hidup orang lain gitu ya. Orang lain kok bisa ya, aku kok begini ya. Orang lain kok enaknya hidupnya, aku kok seperti ini. Orang lain kok cepet bisa sukses ya, aku kok gagal terus gitu. Nah, istilahnya kayak gitu. Nah, di sini stop membandingkan diri kamu dengan orang lain ya. Bagaimanapun juga ya, setiap orang itu punya cerita hidupnya sendiri-sendiri. Yang menurut kamu, mungkin dia sukses, mungkin dia bahagia, kamu belum tentu dalamnya gitu. Kadang apa yang terlihat dari luar itu nggak seperti yang di dalam gitu. Ya, bagaimanapun juga setiap orang itu punya problemnya masing-masing. Ya, hanya saja mungkin kamu nggak tahu itu gitu loh. Nggak mungkin semua orang itu punya masalah terus diumbar, diomongin ke luar, itu kan nggak mungkin gitu loh. Nah, jadi stop membandingkan diri kamu dengan orang lain. Ya, lebih baik kamu fokus pada apa yang bisa kamu lakukan. Ya, fokus pada apa yang kamu miliki gitu. Contoh nih, kalau misalkan di pekerjaan ya, skill kamu apa, lebih baik fokus ke itu gitu. Kamu punya kemampuan apa, skill apa, kembangkan itu gitu. Seperti itu. Gunakan itu untuk bisa maju, istilahnya tuh gitu ya. Jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain gitu. Kalau misalkan kamu kurang mampu misalkan, ya kamu belajar lagi gitu ya. Aku contohkan tuh kalau di dalam pekerjaan seperti itu gitu, biar lebih mahir lagi. Nah, istilahnya tuh gitu. Oke. Dan di sini aku juga merasa ya, untuk beberapa orang mungkin kamu akan dihadapkan dengan beberapa pilihan ya. Bisa ini di pekerjaan, bisa ini di hubungan. Tapi kamu kayak nggak tahu harus pilih yang mana, masih mempertimbangkan gitu. Oke. Kemudian di sini ada Knight of Wands, ada energi semangat. Oke, untuk beberapa orang di sini aku melihat ada pergerakan di kamu. Yang dulunya kamu cuman diem, ngelamun, berpikir pengen begini, atau punya hayalan begini, tapi kamu nggak maju-maju, nggak bergerak, cuma menghayal doang, istilahnya gitu. Di sini aku melihat kamu ada tindakan yang kamu lakukan. Mungkin kamu kayak melihat jalan keluar gitu, atau bisa saja peluang ya, karena tadi aku juga bilang di sini, mungkin ada tawaran pekerjaan. Selama ini mungkin kamu kayak berpikir, aku pilih mana ya, ini atau ini ya. Mungkin kamu banyak pertimbangan kayak gitu. Bingung, ini begini, ini begini, ini begini. Nah, istilahnya kayak gitu. Nah, di sini aku melihat kamu seperti akan mulai bertindak gitu, kayak tahu mana yang kamu pilih gitu loh. Istilahnya tuh gitu. Dan aku juga merasa kalau yang ingin pindah tempat juga, aku melihat juga ada pergerakan dari kamu, tindakan gitu ya, kemajuan. Mungkin kamu ingin pindah kota gitu ya, keluar kota bisa gitu. Ini nggak hanya untuk kestabilan dalam sisi materi ya atau pekerjaan, tapi bisa juga memang kamu nggak nyaman dengan lingkungan lama kamu di sini gitu, sehingga kamu ingin lebih baik, lingkungan baru yang jauh lebih baik gitu ya. Kamu, energi kamu juga jauh lebih ringan, kayak kamu itu tidak mau dalam mode bertahan gitu ya, harus bertahan, menghadapi banyak tekanan begini, kamu nggak mau lagi gitu. Kamu ingin jauh lebih senang di sini, melakukan sesuatu apapun tuh bebas gitu loh ya, seperti itu. Oke, dan aku juga merasa untuk beberapa orang
Mungkin ada kabar baik, komunikasi bisa kayak seseorang mungkin berkomunikasi dengan kamu, atau bisa kedatangan di sini ya seseorang yang mungkin dulu pergi meninggalkan kamu atau menjauh dari kamu atau ngeblok kamu. Di sini dia akan membuka komunikasi atau datang bertemu gitu. Dari Angel Answer, di sini bisa menjadi pesan, saran, nasihat untuk kondisi kamu, keadaan kamu saat ini, atau jawaban dari pertanyaan kamu ya. Oke, big happy chance. Kalau kamu butuh jawaban yes or no, di sini jawabannya adalah yes, dan big happy chance ya, kebahagiaan besar siap nanti kamu di depan. Kalau kamu yang dalam proses keterpurukan, lagi dalam menjalani keterpurukan ya, baik keterpurukan dari segi mental kamu ataupun dari segi keuangan, karir kamu, kerjaan kamu, it's okay. Di sini ada berita bagus buat kamu. Ya, ini bisa jalan keluar atau mungkin ini bisa menandakan masa depan kamu. Kamu kayak lagi sedang digiring gitu ya, untuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang selaras dengan jiwa kamu gitu ya, dengan tujuan kamu seperti itu. Ya, kalau di relationship hubungan ya itu bukan yang terbaik buat kamu gitu. Yang dulu itu bukan yang terbaik buat kamu gitu. Di sini ada sesuatu yang akan lebih memenuhi kamu secara perasaan atau ibaratnya tuh selaras dengan jiwa kamu atau tujuan kamu gitu, tujuan jiwa kamu seperti itu. Ya, jadi ini juga bisa menandakan pindah kamu berhasil, pekerjaan kamu baru juga ada gitu ya untuk beberapa orang. Pokoknya big happy chance ini menandakan sebuah kebahagiaan, berita bagus, berita bahagia ya, berita kegembiraan gitu ya, berita yang bikin kamu bahagia, seneng kayak gitu. Oke. Kemudian kita lihat dari pesannya asmaranya untuk yang single di sini. Keep an open mind, soulmate-mu mungkin berbeda dari ekspektasi kamu. Oke, untuk yang single kamu diminta untuk berpikiran terbuka ya. Mungkin kamu bakal dealing dengan seseorang ya, dia adalah soulmate kamu tapi mungkin dia beda dari ekspektasi kamu. Jadi kamu harus berpikiran terbuka ya. Coba yang realitas aja, yang realita aja atau yang bisa kamu jangkau aja gitu loh. Ya, jangan terlalu jauh memandangnya gitu, atau ngayalnya jangan terlalu tinggi gitu ya. Mungkin standar kamu terlalu tinggi atau gimana-gimana gitu ya, sehingga kamu sulit untuk mendapatkan pasangan gitu. Padahal di sekitar kamu ada di sini yang dia memang adalah soulmate kamu gitu. Cuman beda dari ekspektasi kamu gitu. Ya, jadi kamu harus berpikiran terbuka di sini gitu. Ya. Cobalah untuk menurunkan ekspektasi kamu juga yang terlalu tinggi gitu terhadap pasangan gitu, karena itu juga bakal menghalangi kamu untuk bertemu pasangan yang pas gitu. Coba kamu melangkah ke sesuatu hal-hal yang beda ya dari ekspektasi kamu, tapi kamu tahu bisa menilai ini baik gitu loh ya. Mungkin kamu akan mendapatkan kejutan-kejutan yang tidak kamu sadari atau tidak kamu sangka sebelumnya, istilahnya tuh gitu. Dan untuk beberapa orang di sini aku merasa ya memang kamu mungkin akan berkencan dengan seseorang yang beda dari tipe kamu biasanya ya, tipe kencan kamu atau pacaran kamu sebelumnya gitu. Oke. Di sini ada honeymoon ya kan, pertemuan ya. Pertemuan menyenangkan gitu. Kemudian dari yang berpasangan di sini, trust. Aku melihat hubungan kamu semakin yakin sama pasangan kamu ya, gitu. Semakin yakin, semakin percaya dengan pasangan di sini yang aku lihat, semakin dekat gitu. Ada beberapa yang sebelum-sebelumnya, karena di sini ada big happy chance ya. Yang sebelum-sebelumnya mungkin kayak nggak yakin,
ada isu trust gitu ya, kurang percaya, atau mungkin ada masalah di sini. Justru dari masalah itu akan menguatkan kalian gitu loh di sini ya, justru akan membuat kalian itu bisa percaya satu sama lain gitu ya. Jadi hubungan kamu bakal diperbaiki di sini. Namun untuk beberapa orang di sini aku justru melihat ya, nggak semua, beberapa aja. Kalian ada isu kepercayaan di sini, jadi kamu harus membangun lagi kepercayaan kamu sama pasangan gitu ya. Kalau misalkan kamu ada trust issue atau masalah kepercayaan gitu ya, kamu omongin deh sama pasangan kamu, terbuka lagi, jujur lagi, karena di sini juga ada heart to heart gitu ya, di bottomnya kamu gitu. Coba kamu terbuka sama pasangan kamu, jujur sama pasangan kamu gitu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan apa, ngomong gitu ya. Coba dengan begitu pasangan kamu juga akan tahu gitu loh ya, seperti itu ya. Kalau kamu nggak bicara dari hati ke hati sama pasangan kamu atau deep dengan pasangan kamu, bagaimana kamu bisa membangun sebuah kepercayaan atau kayak kamu percaya sama pasangan kamu gitu. Di sini dibutuhkan keduanya, bukan salah satu ya, tapi keduanya gitu. Kamu juga bisa nih bilang sama pasangan kamu gitu ya, karena deep ya, yang dibilang deep heart to heart gitu ya. Jadi ya pasangan kamu juga harus jujur gitu, terbuka, bicara dari hati ke hati gitu, jadi jauh lebih dalam gitu loh ya. Dengan begitu kamu akan bisa ngerti, oh pasanganku ini begini ya, oh kamunya juga gitu, oh begini ya, begini gitu ya. Jadi kayak keduanya ini bisa memahami dari situ gitu, atau mengenal satu sama lain dari situ gitu ya, sehingga di sini kepercayaannya ini atau keraguan-keraguan yang ada di kamu atau pasangan kamu ini akan terjelaskan gitu, atau clear gitu istilahnya tuh, kayak gitu. Jadi keraguannya tuh nggak ada lagi istilahnya tuh gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.